عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الحاضرين المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat, salam, sejahtera kita doakan semoga dicurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta seluruh sahabat, kerabat serta zuriat beliau hingga akhir zaman. Begitu pula semoga salam, salawat, rahmat, maghfirah tercurah kepada seluruh aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, para orang-orang saleh dan orang-orang beriman hingga masa kini dan hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah memberikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Atau jika ada di antara kita yang sedang menghadapi musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, izinkanlah pada pertemuan ini di awal bulan dan tahun ini, tahun Masehi maksudnya, saya menanggapi dan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para pendengar dan jamaah kita, yang pembahasannya sebenarnya sudah pernah kita sampaikan di sini beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada yang kurang rinci, diminta rinciannya, ada yang kurang tertangkap, diminta pengulangannya kembali, ada yang tak saya sertakan dalil dan argumen, diminta dasar dan argumentasinya. InsyaAllah saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Tetapi sebelumnya izinkanlah saya menyapa semua saudara-saudara kita yang sedang menghadapi musibah banjir di Aceh Timur, Langsa dan sekitarnya. Semoga Allah berikan kemudahan untuk mereka. Semoga musibah ini tidak terlalu membuat mereka semakin susah dan menderita. Kepada saudara-saudara yang lain yang ada di sekitar itu atau yang tidak terdampak oleh musibah, semoga bisa membantu meringankan beban yang sedang dihadapi oleh saudara kita. Ya, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Radio Serambi dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati. Yang pertama, Ustadz pernah menyampaikan bahwa dosa besar itu berhubungan dengan kerusakan iman seseorang. Misalnya membunuh, menyogok, korupsi dan lain-lain yang Ustadz sebutkan. Pertanyaan kami adalah, bukankah itu masalah amal, masalah perbuatan, sedangkan iman adalah masalah keyakinan? Ya, sebelumnya pernah kita bahas bahwa ada hubungan yang sangat erat antara iman dengan kebajikan dan antara tidak beriman dengan kejahatan. Banyak argumennya ini, banyak dalilnya. Satu di antaranya yang sangat terkenal adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, la yazni
Az-zani hina yazni wa huwa mu'min. La yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, dan seterusnya. Apa artinya? Seseorang tidak akan mencuri kalau dia adalah seorang yang beriman. Seseorang tidak akan berzina kalau dia adalah seorang yang beriman. Seseorang tidak akan mengkonsumsi minuman keras, ganja, narkotika, sabu, dan berbagai nafza lainnya kalau dia adalah orang beriman. Apa artinya ini? Artinya adalah iman itu selalu akan terhubung dengan segala kebajikan, dan ketidakberimanan akan berlanjut dengan berbagai tindakan kejahatan. Tak ada kembar dan bisa berpadu antara kejahatan dengan keimanan, enggak ada. Kalau dia beriman, dia tidak berzina. Kalau dia beriman, dia tidak mencuri. Kalau dia beriman, dia tidak membunuh dan sebagainya. Ini dia korelasinya, bahwa kalau ada iman nggak akan melakukan kejahatan. Yang menjadi masalah adalah ketika ditanyakan apakah orang yang melakukan dosa besar itu akan berakibat runtuh atau rusak imannya. Ini pertanyaan ini memang banyak pembahasan, banyak analisis, banyak teori di kalangan para ulama masa lalu. Saya nggak mau panjang-panjang dan terlibat di dalam debat yang tak pernah selesai itu. Cuma begini, kita punya kewajiban untuk menjaga dan memelihara iman masing-masing. Iman itu berpadu pada 3 kondisi, pada 3 suasana, kan? Yang pertama adalah at-tasdiq bil qalbi, yang kedua al-iqrar bil lisan, dan yang ketiga al-amal bil arkan. Ini rumus yang enggak ada bisa ditolak sedikit pun oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Iman itu dasarnya adalah ada pembenaran di dalam hati. Itu dasar utamanya. Berlanjut dengan pengikraran, pernyataan, statement, deklarasi, dan seterusnya adalah aksi atau perbuatan, pengamalan nyata dalam kehidupan. Itulah iman. Seseorang baru disebut sebagai seorang yang beriman apabila ada tasdik di dalam hati. Kita akan benar-benar menjadi seorang mukmin dalam hal tertentu kalau kita sudah bertasdik di dalam hati kita. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kita ambil contohnya. Tuhan kalian yang kalian sembah adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain daripada yang Maha Esa itu. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Bercerita tentang keimanan kepada Allah, satu-satunya Tuhan yang wahid, yang ar-Rahman dan yang ar-Rahim. Maka mesti ada tasdik di dalam diri kita. Kita mesti membangun keyakinan dalam benak kita yang paling dalam hati kita, bahwa Allah itu memang tunggal, Allah itu esa. Tak ada syak, tak ada keraguan, tak ada penyimpangan, tak ada penyelewengan, tak ada keraguan-raguan sedikit pun. Bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, yang esa itu adalah yang pengasih lagi penyayang. Tasdik dalam hati. Dan dalam masa-masa tertentu kita ikrarkan, kita nyatakan itu, kita ungkapkan keyakinan yang ada dalam benak kita itu. Apa bentuk ikrarnya? Satu di antaranya yang sangat populer adalah
Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi, saya berani mempersaksikan pernyataan ini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah dua. Yang pertama tadi tasdik, yang kedua ini ikrar. Ikrar itu menyaksikan, mempersaksikan, menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga adalah al-amal bil arkan. Sikap kita, aksi kita setelah kita yakin Allah itu tunggal Maha Esa, lalu kita nyatakan bahwa kita benar-benar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka bagaimana aksi kita? Hujan lebat, apa yang kita lakukan? Banjir besar, apa yang kita? Pandemi Covid, bagaimana perilaku kita? Ini. Kalau misalnya kita masih bersikap mendua, memohon kepada ini, memohon kepada itu, memohon perlindungan yang ini dan sebagainya, masih memberikan sesajian-sesajian. Kalau udah banjir besar, jangan sampai banjir kampung misalnya. Kalau udah hujan besar, maaf, jangan sampai banjir kampung misalnya. Lempar makanan ke laut, romule kubulan, lam laut, lam kuala dan sebagainya. Itu tak sempurna, itu tak betul. Jadi aksinya itu, apa aksinya? Aksinya salat di awal waktu atau sekurangnya salat di dalam waktunya. Bahwa benar-benar kita tidak menyembah sesuatu yang lain, tidak memohon kepada sesuatu yang lain, segala sesuatu kita memohon perlindungan Allah. Covid, ingat Covid, ingat Allah. Baik, ingat masker. Yang kenyan degradasi iman tanpa kita rasakan begitu masif dilakukan. Ingat sakit, ingat Allah. Ingat sehat, ingat Allah. Miskin, ingat Allah. Kaya, ingat Allah. Hidup, ingat Allah. Mati juga ingat Allah. Begitu. Karena Allah satu-satunya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia. Lalu bagaimana dengan seseorang melakukan dosa? Itu lagi. Bagaimana tasdiknya? Bagaimana keyakinannya terhadap dosa itu? Bagaimana sikap dan pernyataannya terhadap dosa tersebut? Dan bagaimana perilakunya terhadap dosa? Itu berpengaruh kepada iman. Ada orang mencuri, misal dia nggak mencuri, dia duduk di rumah, cuma orang lain yang mencuri, lalu dia katakan, nggak apa-apa mencuri itu, biasa itu, yang halu cik hanali, bacok je. Atau korupsi, hai jika masalah lagi nyanyi no, atau sogok menyogok. Sekarang yang sangat populer itu sogok menyogok itu. Semalam saya ngomong tentang itu, bincang-bincang dengan teman-teman. Beberapa hari yang lalu juga bincang tentang itu. Ada yang menantang saya, Ustaz Cina tunjuk oleh drone, pajan tengna pemilu atau pilkada atau pil apapun pil yang tidak ada sogok menyogok dalamnya. Cina tunjuk drone. Kemeup. Dumna pengetahuan drone Ustaz. Lalu dengan banyaknya orang melakukan itu, lalu apa menjadi boleh? Saya bilang. Memang nggak ada, kata dia. Pilkada, pemilu, apapun namanya, makanya dana bansos itu habis, dikorup oleh sebahagian orang karena merajalelanya kejahatan sogok menyogok itu. Tengok hari-hari menjelang pemilu, hari-hari menjelang pilkada, nggak malu-malu dia membuat apa namanya bungkus, apa namanya kemasan plastik, ditempel gambar si A, si B, 0 berapa, lalu dibagi-bagi jaduk, nak berhinan setengah kilo, nak minyak goreng hinan setengah liter misalnya, dibagi-bagi pakai gambar dengan penuh rasa bangga dilakukan. Betul, memang itu banyak, tetapi itu salah. Barang siapa yang meyakini itu benar, rusak imannya. Karena telah meyakini sesuatu yang haram itu adalah halal. Tahlilul haram. Di situ rusak imannya.
mempersepsikan bahwa zina itu boleh. Ini nggak apa-apa, perzinaan di kota besar nggak apa-apa, ini ada tempat pelacuran nggak apa-apa, ini lokalisasi supaya tidak merajalela, jadi lokalisasi. Jadi ketika membuat pembenaran bahwa zina itu boleh, disitulah rusak imannya. Selagi seseorang tidak meyakini itu boleh, iman belum rusak. Baru seandainya dia melakukan perzinaan tapi dia tidak meyakini bahwa berzina itu boleh, itu yang dosanya dosa amal, dosa perbuatan, dosa besar memang. Sebaliknya seandainya dia meyakini bahwa zina itu boleh, walaupun dia tidak melakukan perzinaan, maka kerusakan lebih besar pada dia, imannya yang rusak. Sekali lagi, saya memang nggak sanggup ketika ditantang, tetapi saya kembali menantang masyarakat. Benarkah ini negeri syariat? Benarkah bangsa ini bangsa mukmin? Benarkah rakyat sekarang adalah orang-orang beriman? Kalau memang beriman, jangan terima sogok. Ketika kita menerima sogok, bermakna kita telah meluapkan, membuang jauh-jauh iman dari diri kita. Mahal raja Ustaz kok bisa pergi kemana-mana. Cuma negeri ini yang banyak sogok, Bapak Ibu berbahagia. Coba lakukan riset, penjajakan, penelitian di negeri manapun di seluruh dunia ini. Negeri kita yang paling banyak kacau beliaunya dalam soal sogok menjogok ini. Hari pemilu saja ada orang yang pegang tas besar bagi uang kepada semua orang yang mau nyoblos. Mana drop Ustaz? Mana ke drop? Di mana-mana kita lihat banyak sekali melakukan yang seperti itu, dan masyarakat dengan penuh sukarela menerimanya. Yang beri juga udah bikin patokan ini untuk maju ke wali kota harus ada dana sekian M, untuk mau menjadi rektor harus ada dana sekian miliar, untuk menjadi bupati sekian, untuk menjadi anggota DPR sekian dianggarkan. Untuk apa sekian itu? Itulah untuk dibagi-bagi kepada masyarakat. Bapak Ibu, ar-rashi wal murtashi finnar. Pemberi dan penerima sogok sama-sama di dalam neraka. La'anallahu ar-rashi wal murtashi war raisha. Allah mengutuk, melaknat orang yang memberi sogok, yang menerima sogok, dan yang memfasilitasi kegiatan yang Tetapi saya menantang, yang menantang itu sekali lagi, coba kalau betul-betul Anda beriman, Anda akan katakan tidak untuk sogok menyogok. Hidup kita berapa tahun sih? Apa dengan tidak kita terima uang 100.000 dari calon wali kota, dari calon bupati, dari calon anggota DPR itu kita akan mati? Bangai. Bungu kita kalau kita mau terima uang 100.000 itu hanya untuk membeli neraka. Gop untuk meduk jabatan, tayung untuk meduk neraka. Kita menggop mendeh, besok kita kerja lagi. Kelewat bangai yang menyutatim terima hanya uang dengan sejumlah itu. Saya pernah sampaikan di sini. Diberikan satu paket yang di dalamnya ada jakrung, ada minyak bimoli, ada gula, ada entah apa lagi. Setelah itu ada nama, ada gambar, ada nama. Disuruh buat tanda paku ke muka dia itu. Saya bilang sama yang ngasih, ke dia dalam Aceh, ke dia Nerom, lempar sana dalam Aceh sana. Baik Pak Jolibing. Jangan berikan untuk kita. Kita manusia berderajat, manusia bermartabat, tak patut memakan pemberian-pemberian yang seperti itu. Memang nggak bagus melempar ke sana karena bumbasi, tetapi untuk untuk mengakali, untuk menantang, untuk menghalang, untuk menghadang perbuatan buruk dan terkutuk itu. Nggak patut kita makan sesuatu yang haram itu. Kenapa? Karena sogok, pemberian yang dihubungkan dengan keputusan-keputusan tertentu, yang dihubungkan dengan pencapaian
ketetapan-ketetapan tertentu, dihubungkan dengan pemilihan orang dan kelompok tertentu gitu. Itu sogok. Murah betul kita kalau kita mau menerima sogok. Dan akibat dari sogok itu tentu sangat besar. Akibat bagi yang memberinya, maka apa yang dia lakukan? Dia akan menyerap, akan menarik kekayaan sebanyak-banyaknya dari sebuah daerah yang dia kelola. Untuk apa? Untuk mengembalikan dana yang dia gunakan untuk sogok tadi. Entah uang cukong yang dia ambil sementara, atau uang dirinya, uang keluarganya yang dia ambil, tapi kan harus dikembalikan itu kembali. Jadi dia bukan untuk membangun, nggak sanggup dia membangun, nggak sanggup. Yang sanggup adalah mengambil kembali uang yang pernah dia keluarkan dulu. Miliaran rupiah telah dia keluarkan. Gaji wali kota, gaji bupati berapa sih? Kecil sekali Bapak Ibu. Tapi tengok rumahnya, tengok mobilnya, tengok lagi kemewahan-kemewahan yang diperoleh oleh para pejabat-pejabat kita. Dari mana diperoleh semua itu Bapak Ibu? Padahal gaji sudah diatur oleh negara, sudah diatur oleh undang-undang. Itulah persoalannya, karena kita telah disogok dengan uang 100.000, lalu kita tak lagi menjadi kritis, nggak ada mempersoalkan lagi. Saya pernah ditertawakan ketika mengatakan kepada masyarakat luas bahwa sogok itu haram, sogok itu jelek, sogok itu tercela. Hehe, kim kau. Yang nak sogok kakak hanam dumai tapu dah. Kiban hanam dumai tapu. Masa gara-gara uang 100.000 kita mau merendahkan derajat dan martabat kita? Rendah sekali harga diri kita Bapak Ibu. Bisa dibeli keinginan, kemauan kita. Jadi sekali lagi, akibat dari sogok itu negeri menjadi bangkrut, pembangunan menjadi terhambat. Nggak ada pembangunan lagi, karena sibuk ngambil uang balik dari jabatan dan kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang. Jadi di sini sudah mulai rusak iman. Yang kedua adalah ketika kita sering menerima sogok itu uang haram. Ketika kita menerima sesuatu yang haram, dalam tubuh kita ada darah haram, ada daging haram, ada kulit haram, ada bulu haram, ada rambut haram, ada segala-galanya haram. Berarti kita telah menjadi manusia haram. Mantap tubuh ke harum tu. Itu tidak akan bisa lagi menerima kebenaran Bapak Ibu berbahagia. Kenapa? Karena tubuh kita ini sudah kotor, sudah ternoda. Ketika orang menyampaikan kebenaran, kita tolak, muntah kita. Kenapa bisa muntah? Karena nggak mau diterima lagi oleh jiwa dan raga kita terhadap kebenaran yang disampaikan oleh seseorang. Karena dalam diri kita sudah penuh dengan noda, dengan cacat, dengan kotoran. Itu perlu waktu bertahun-tahun untuk bertobat, untuk beristighfar, untuk membersihkan diri dari noda yang sangat mengotori jiwa dan raga kita itu. Kalau istilah anak sekarang, perlu install ulang iman kita, reinstall kembali. Kalau tidak, maka terbiasa terus. Omongan yang keluar dari seseorang yang makan haram pasti omongan buruk. Pikiran, rencana, gagasan, ide yang keluar dari seseorang yang sering makan haram pasti rencana, gagasan dan ide buruk. Perbuatan-perbuatan yang keluar dari seorang yang sering makan haram pasti perbuatan-perbuatan buruk. Tapi nah Ustaz, awaknya God gede, dia pegah habah santun. Ya, itu pencitraan. Tapi di belakang kita entah apa dia ngomong, tanpa kita lihat entah apa yang dia lakukan. Di hadapan orang nampak begitu rapi, begitu santun, begitu warak, begitu alim. Tapi kalau dalam dirinya sudah terdapat benda-benda yang haram, maka dia tidak akan pernah menjadi baik lagi. Itu akibat kedua. Jadi akibat pertama, kerugian pertama adalah negeri menjadi hancur, menjadi semakin terpuruk, menjadi semakin miskin. Nggak ada membangun lagi di situ. Rakyat semakin susah, hidup semakin morat-marit. Mestinya dari tahun ke tahun kemakmuran terus meningkat di sebuah masyarakat. Jalan-jalan terus semakin bagus. Kalau tahun ini masjid raya, tahun lalu masjid raya sudah ada payung. Tahun ini maunya dari apa? Kalau hujan-hujan seperti malam ini, dari tempat wuduk kita nggak payah lari-lari di situ.
Kenapa? Ada pembangunan berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau 5 tahun lalu kita pergi Gurute masih begini-begini, Gunung Kulu begini-begini, arah barat sana, maka tahun ini mestinya ada terowongan atau ada jalan pintas yang lain. Mestinya begitu. Kalau penguasa tidak melakukan korupsi, kalau rakyat semuanya cerdas dan pintar untuk melakukan penolakan terhadap sogokan, maka memang nggak boleh dibiarkan. Kita mesti menyatakan perang terhadap korupsi, terhadap kejahatan sogok menyogok ini, supaya negeri semakin baik, keadaan semakin nyaman, kehidupan semakin makmur. Kan malah makin berat. Dong keliket bayu listrik cuma wartu ribeto nyokad bayu 1 juta. Makin berat hidup kita. Kenapa? Karena ada yang tak sesuai dengan, ada yang memerintah tak sesuai aturan, atau ada yang diperintah tak sesuai aturan. Lalu diberitakan lagi bahwa PLN tahun ini bangkrut sekian miliar. Ada yang salah dalam pengelolaan negeri. Dari hari ke hari menjadi semakin terpuruk, semakin buruk. Utang semakin menumpuk. Berarti ada yang salah di dalam mengelola negeri ini. Begitu banyak resource, begitu banyak sumber daya alam, begitu banyak sumber daya manusia yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh warga negara. Tetapi karena tadi orang-orang sudah makan sogok, maka orang-orang tidak bisa melihat ini. Orang udah jalan aja terus seperti itu. Negeri terpuruk. Dan orang itu akan senantiasa melakukan keburukan-keburukan. Dan akibat yang paling parah, kita menjadi manusia terkutuk. Dikutuk oleh Allah. Padahal kita sebentar-sebentar berdoa, ya Allah, ya Rab, isfini anta syafi. Ketika kita sakit, mohon ampunan Allah. Mohon disembuhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari bala, wabah dan covid. Tapi kita makhluk terkutuk karena makan sogok tadi. Kita terkutuk. Mana mungkin Allah akan mengabulkan doa orang-orang terkutuk. Kita baca doa untuk orang tua kita yang telah meninggal. Ya Allah, ampunilah orang tua saya. Kita mengira kita sudah menjadi anak saleh, tapi ternyata kita adalah anak terkutuk. Besar sekali dosa aja Bapak Ibu berbahagia. Besar sekali akibatnya, besar sekali keburukannya. Dan keburukan terakhir, nanti akibat terakhir adalah, nggak mungkin orang makan sogok itu bisa masuk surga. Ya, kalaupun masuk surga, harus menjalani penyiksaan lebih dahulu atas dosa-dosa yang dia lakukan karena melakukan pekerjaan-pekerjaan buruk dan terkutuk itu. Ini baru satu pertanyaan. Pertanyaan agak banyak, ada 6 pertanyaan. Saya jawab lagi yang kedua. Ustaz pernah menjelaskan tentang keharaman mengupah dan menerima upah dari pembuatan skripsi, tesis dan sebagainya. Mengapa bisa menjadi haram dan apakah ini juga merusak iman? Ini dari penanya yang sama tadi. Ya, menerima upah, menerima ongkos dari kerja membuat skripsi untuk orang lain, atau sebaliknya mengupah orang skripsi itu untuk kita. Mengapa menjadi haram? Nah, ini begini penjelasannya Pak Ibu. Skripsi itu punya siapa? Skripsi itu untuk kesarjanaan siapa? Skripsi itu sebagai bukti kesuksesan siapa? Kalau jawabannya masih sama, skripsi itu untuk si A, untuk kesuksesan si A, maka siapa yang membuat skripsi itu? Mesti si A. Karena melalui skripsi itulah sebagai pembuktian bahwa si A bisa, bahwa si A mampu, bahwa si A telah lulus, maka si A berhak mendapatkan gelar kesarjanaan kalau itu skripsi. Atau tesis, kalau itu tesis, berhak mendapatkan magister, bahkan di atasnya berhak mendapatkan gelar doktor. Untuk siapa? Untuk yang membuat disertasi itu. Ketika disertasi dibuat oleh orang lain, baik sebagian apalagi seluruhnya,
itu bermakna dia tidak halal mendapatkan doktor di situ. Kenapa? Karena disertasinya dikerjakan oleh orang lain. Yang kerja membuat skripsi atau disertasi adalah si A, yang dapat gelar doktor si B. Doktor apa? Doktor Pantengong namanya itu. Hai, ini penilaian yang dinilaikan yang membuat. Kok tiba-tiba nilai diberikan kepada yang tak membuat? Dulu saya pernah sampaikan di sini, ada dosen kita yang juga mengisi pengajian ilmu tauhid di sini, almarhum Husaini Ismail. Allahumma firlahu warhamhu. Kata beliau, penyakit yang teramat sulit diberantas di negeri waktu itu di Aceh inilah, pelacur intelektual, sebuah istilah yang sangat menohok, sangat menyakitkan kalau didengar oleh orang yang melakukannya. Apa itu pelacur intelektual? Dia pandai tetapi dia melacurkan diri. Dia jual intelektualnya dengan harga murah untuk orang lain. Itulah pelacur intelektual namanya. Maka haram menerima upah dari situ. Ada kode etik dalam hal upah mengupah. Yang diupah itu mengerjakan sebuah pekerjaan hingga selesai, boleh untuk orang lain, tetapi nama pekerjaan itu tetap pekerjaan si pekerjanya. Nggak bisa untuk atas nama penilaian kepada orang lain, nggak bisa. Nah, maka sekali lagi, ini bukan bagian dari upah mengupah, tetapi ini bagian dari ujian. Proses dan ujian yang harus dijalani oleh seseorang. Kalau dia berhasil, maka dia berhak mendapatkan gelar. Kalau dia gagal, berarti belum berhak mendapatkan gelar. Kalau dia nggak bisa, berarti ya udah mundur. Ngapain ngupah orang? Konsekuensinya juga sangat besar, Bapak Ibu bahagia. Dia menjadi sarjana, tapi sarjananya bodoh. Kenapa? Karena tak teruji. Buat skripsi ngongkos. Yang lebih parah lagi adalah ketika dia bekerja dengan ilmu yang sangat terbatas. Dan apabila dia memanfaatkan untuk pencarian kerja, untuk naik pangkat, bermakna kerja yang dia peroleh itu adalah kerja dari hasil haram, hasil pelacuran intelektual. Maka kalau kita tahu yang seperti itu, mesti kita berantas. Cuma yang berantasnya ya yang berwenang. Yang nggak berwenang bagaimana? Yang nggak berwenang sekurang-kurangnya jangan salut, jangan ucapkan selamat. Ucapan selamat apa? Apa yang diucapkan selamat? Selamat apa? Kita kadang suka sekali bertepuk tangan untuk kesuksesan. Kesuksesan yang bagaimana yang kita bertepuk tangan? Kesuksesan yang benar-benar seseorang itu sukses, menjalani semua proses dan tahapan. Ah, itu baru jempol, selamat. Tapi kalau dia sukses karena dikerjain oleh orang, sukses apanya itu? Tempel papan bunga besar-besar, selamat kepada si A telah meraih gelar sarjana, telah meraih gelar doktor, selamat, tahniah, macam-macam ucapan. Padahal yang menerima ucapan itu tak berhak menerima, karena bukan dia yang bikinnya, bukan dia yang buatnya. Nah, inilah degradasi lagi. Hasil rezeki yang dia peroleh adalah dari sumber haram, karena bukan dia yang mengerjakannya. Itu juga akan membuat dirinya ternoda dengan barang-barang haram sepanjang hidupnya. Dan inilah, semakin banyak dosa di dalam sebuah masyarakat, maka semakin dicabut berkah oleh Allah dari masyarakat itu. Semakin susah masyarakat itu untuk ditertibkan. Semakin susah mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan dalam sebuah masyarakat yang bergelimang masyarakatnya dengan dosa-dosa. Sebahagian tadi menyogok, sebahagian menerima sogok, sebahagian menjadi pelacur intelektual, mengupah pembuatan skripsi, sebahagian lagi menerima upahan dari itu. Padahal banyak sekali sumber penghasilan lain yang bisa dia peroleh tanpa harus melacur intelektualitasnya.
Jadi di situ haramnya Bapak Ibu. Dan masalah menjadi lebih besar apabila dia meyakini, tolong kawan katanya. Ya saya cuma nolong kawan ini Ustaz. Kawan nggak ana lele kamu tuntun, cuma nolong kawan. Ya nolong itu bukan dengan mengerjakan. Nolong itu dengan memotivasi, menyediakan dana, menyediakan buku, membagi ilmu, membagi pengetahuan, bukan mengerjakan. Apalagi tolong diiming-imingi oleh duit. Saya tolong dia tolong saya. Saya tolong dia dengan mengerjakan, dia tolong saya dengan bayaran. Ini bukan lagi tolong, ini transaksi namanya. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah untuk hal-hal yang takwa, hal-hal baik dan membawa kepada ketakwaan. Janganlah tolong menolong dalam hal dosa dan keburukan, dalam hal dosa dan permusuhan. Kalau memang hendak menolong bagus, tapi bukan gitu cara menolongnya. Itu bukan bagian dari pertolongan, itu bagian dari kejahatan sistematis yang dilakukan oleh seseorang. Apalagi seandainya yang ditolong untuk pembuatan skripsi si anak masih berusia sangat muda. Mestinya dia mengecas kemampuannya, kecerdasannya. Tetapi gara-gara ada yang tolong tadi, ada yang buatkan skripsi, maka intelektualnya menjadi buntu, pikirannya menjadi tak lurus lagi, menjadi tak lancar lagi, tak cerdas lagi. Kenapa? Karena ada kesempatan untuk mengetes, untuk memproses intelektual dan nalarnya terhambat gara-gara ada yang buatkan skripsi untuk dia. Jadi menghancurkan masa depan. Kalau orang sudah agak tuanya hanjut nak mampu lilung pegawai hongko, ya udah, kalau nggak mampu berhenti. Ngapain hidup ini nggak lama, saya katakan lagi 60-70 tahun dah habis. Apalagi kalau skripsi itu dipakai untuk pegawai 56 tahun, 60 tahun dah selesai, berhenti di situ. Mana ada lama-lama sekali. Sementara dosa yang kita tanggung selama-lamanya gara-gara mengongkosi orang itu. Dan kita masyarakat jangan terima yang seperti ini. Begitu ada orang yang memang nggak layak, nggak mampu, nggak patut, ya kita berikan saran, ya berhenti, nggak usah lagi lanjutkan, karena memang nggak mampu. Jangan malah dielu-elukan, ayo, pokok jaro. Lalu dia pun menghalalkan segala cara. Dan sekarang kita bisa browsing di mana-mana, apalagi di kota-kota besar. Sedia jasa pembuatan skripsi sekian juta, pembuatan tesis sekian belas juta, pembuatan disertasi sekian puluh juta. Copeng bayar itu. Dosa besar, degradasi intelektual di masa depan. Dan apabila telah menjamur seperti sekarang ini, lalu masing-masing meyakini itu boleh, maka kembali imannya rusak karena meyakini sesuatu yang tidak boleh. Meyakini bolehnya sesuatu yang tidak boleh, meyakini halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka lebih berat lagi konsekuensinya, yaitu menjadi rusak imannya. Kami ada banyak beberapa pertanyaan lagi yang belum sempat saya tanggapi. InsyaAllah kita jelaskan atau kita jawab dan kita tanggapi pada waktu yang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Sama-sama kita mohon. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.